Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau coba melihat soal 18 tahun yang lalu, soal Olimpiade Matematika SMP tahun 2004. Mungkin soal ini sudah beredar di mana-mana, tapi dalam hal ini Pak Mul mau coba ajak kalian untuk belajar bersama, mengingat kembali tentang soal-soal yang telah lalu dengan coba untuk melogika soal-soal yang ada ya. Yuk kita coba lihat nomor satu. Soal ini sebetulnya soal yang biasa. Dia menggunakan konsep untuk A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B ya. Ini biasa. Jadi kita masukkan angkanya begitu. Ini dirubah menjadi 50 seperti itu. Terus 4950 tinggal dikasih plus lalu min ya, sama dengan ini sama dengan 10.000. Kelebihan nolnya ya dikurung, kemudian ini sama dengan 100. Lalu ketika diakarkan ini 100 ini menjadi 10, jadi sama dengan 1000 ya, seperti itu ya. Ya ini bentuk aljabar biasa yang tidak begitu masalah ya. Lalu kita lihat nomor 2. Persegi panjang berukuran 9 kali 5. Daerah yang diarsir adalah salah satu bangun dalam persegi panjang. Ini persegi panjang ya. Yang bukan persegi luas daerah yang diarsir adalah, kita masukkan angka ini 9 kali 5 berarti 5-nya ada di lebar. Karena dia semuanya persegi, pastilah di sini 5 ya. Kemudian di sini sisanya 4. Jadi 4 ditambah 5 9 ya. Lalu 4 ini karena ini persegi, ini juga pasti 4. Lalu sisanya 1. Di sini pastilah 1. Kemudian ini juga 1 ya. Ini 1. Ini sisanya 3. Jadi yang diarsir adalah 1 kali 3. Nah, seperti ini ya. Oh ya, yang tadi ini jawabannya adalah ini. Lupa. Oke. Selesai ya. Nah, ini masih soal-soal yang cukup mudah penalarannya ya. Kita masuk ke nomor berikutnya. Nomor 3. Jika A akar B per 1 min B, maka B dinyatakan dalam A. Berarti maksudnya nanti akan kita membuat B per A ya. Ini kedua ruas kita kuadratkan soal ini ya, menjadi A kuadrat sama dengan B per 1 min B. Jadi kalau dirubah menjadi begini ya, kuadrat seperti itu ya. Oke. Terus kemudian ini kita kali. Jadi A kuadrat min kali A kuadrat B sama dengan B. Terus A kuadrat sama dengan, ini pindah ke sana ya, B dalam kurung B plus A kuadrat B ya. Kemudian A ini kita keluarkan 1 plus A kuadrat, sehingga menjadi B ini dikurung ya, sama dengan A kuadrat per 1 plus
A kuadrat. Jadi ini per ini begitu ya. Oke, sudah ada? Ya, ini jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut ke nomor 4. Bilangan segitiga adalah bilangan yang berbentuk n dikali dengan n plus 1 per 2. Dengan n adalah bilangan asli. Banyaknya bilangan segitiga yang kurang dari 100 adalah, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan bilangan segitiga. Kita lihat bilangan segitiga itu seperti ini, 1 begini ya. Nah, begini. Terus dan seterusnya. Ini 1, 3, 6, 10. Kemudian kita juga harus mengenal itu bilangan persegi panjang. 1, 2, ini. Ini 2, 6, 12. Kalau dilanjutkan boleh sampai ini adalah ini 5 kali 4 ya. Ini 20 seperti itu. Kita lihat kembali di sini. Ini adalah bilangan ya, bilangan segitiga. Seperti itu. Di mana ya, ini sebagai n dalam kurung n plus 1. Ini adalah bilangan segi panjang ya. Ini bilangan persegi panjang. Jadi kalau bilangan persegi panjang n dikali dengan n plus 1 per 2, ini maksudnya seperti ini. Bilangan segitiga itu 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3, 12 dibagi 2 6, ini dibagi 2 juga 10. Dimana bilangan persegi panjang ini merupakan perkalian bilangan asli berurutan ya. Ini 1, ini 2 ini adalah 1 kali 2. Kemudian 6 ini 2 kali 3. Ini 3 kali 4. Ini 4 kali 5 ya, dan seterusnya. Sehingga ketika bilangan persegi panjang ini dibagi 2, maka hasilnya adalah bilangan segi 3. Oke. Nah, lalu kita melihat yang diminta adalah banyaknya bilangan segitiga kurang dari 100. Artinya ketika kita tulis ini menjadi n plus 1 per 2 kurang dari 100 ya. Kita boleh tuliskan menjadi n plus 1 kurang dari, ini dikali ke sana 200 ya. Jadi kita akan mencari bilangan berurutan. Ini n dikali n plus 1, ini artinya bilangan berurutan yang kurang dari 200. Kita akan punya angka 13 kali 14. Ini n plus 1 ya. Hasilnya yang kurang dari 200. 200 ini berasal dari 2 kali 100 ya. Jadi kalau ini dibagi 2, ini akan menjadi bilangan segitiga. Kalau seperti ini adalah bilangan persegi panjang. Oke. Jadi bilangan berurutan yang memenuhi itu adalah terkecilnya adalah 13. Seperti itu. Oke. Cukup ya. Lalu nomor 5. Ini Jolo, namanya Jolo ya, bukan Joko. Jolo mengalihkan 3 bilangan prima berbeda sekaligus. Banyaknya faktor berbeda dari bilangan yang dihasilkan adalah, sebetulnya kita di sini
mencarinya seperti mencari faktor yang biasa. Kalau misalnya kita tuliskan 3 bilangan prima itu A, B, C ya. Berarti di bilangan prima 1, bilangan prima 2, bilangan prima yang ketiga. Seperti itu. Nah, faktornya akan menjadi seperti ini kan. 1 kali ABC. Kalau A berarti dikali BC. Kemudian B dikali AC. Kalau C dikali dengan AB. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah faktor yang dimaksudkan. Gampang kan? Lalu terakhir nomor 6. Persegi pada gambar di samping memiliki luas satu satuan. Pecahan yang menyatakan luas daerah dari yang diarsir. Ini sebetulnya tadi ada kata tidak tapi salah soal. Saya rubah, saya ganti dengan yang diarsir saja. Karena nanti supaya mengacu ke pilihan ganda yang tersedia ya. Jadi kita akan melihat ini. Kita anggap ini 1, ini kita anggap 2, ini kita anggap 3 ya. 1 ini karena ini 1 berarti ini setengah ya. Ini setengah, 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 1. Jadi kalau dituliskan luas yang diarsir 1 ini luas 1 ini sama dengan setengah kali 1 kali setengah atau per 2 ya. Nah seperti itu, sama dengan 1/4. Luas yang kedua ini setengah kali setengah kali setengah. Setengah ini maksudnya adalah per 2, 1/8. Yang ketiga itu sama dengan yang pertama ya. Setengah kali 1 kali setengah sama dengan 1/4. Ini boleh dirubah menjadi 2/8, lalu ini juga bisa dirubah menjadi 2/8 ya. Jadi sama dengan ini 2 tambah 1 tambah 2 bersama dengan ini menjadi 5/8. Oh ya benar, maaf ini yang dihapus saja. Oke, artinya memang benar ini adalah yang tidak diarsir. Jadi yang tidak diarsir ya, yang tidak diarsir berarti 1 dikurang 5/8 sama dengan 3/8 begitu ya. Oke, mohon maaf karena tadi spontan. Jadi saya coba untuk menghapus. Ternyata benar bahwa yang dimaksud adalah yang tidak diarsir. Jadi 1 dikurangi dengan ini. Oke, sementara ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan soal yang lain. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita. Dan sebagai gambaran bahwa soal-soal olimpiade itu sebetulnya dia melatih kita untuk menggunakan nalar kita, menggunakan logika kita supaya kita terbiasa dengan melogika sesuatu dan nalar kita menjadi berkembang. Seperti itu ya. Cukup sekian, besok kita lanjutkan ke soal yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di soal berikutnya.